Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini tentang klasifikasi virus. Klasifikasi adalah pengelompokan. Ini dianalogikan seperti pada lemari. Barang-barang yang ada di lemari ini dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Ini yang anak-anak sendiri, yang dewasa sendiri, untuk sepatu di bawah. Nah, ini adalah contoh klasifikasi atau pengelompokan. Dasar dari pengelompokan ini adalah adanya persamaan dan perbedaan. Kenapa harus dikelompokkan? Supaya kita mudah untuk mencarinya. Kalau virus kenapa harus dikelompokkan? Supaya kita mudah dalam mempelajarinya. Ya, kita mengingat kembali terkait virus. Ini bentuk umum dari virus. Jadi virus ini merupakan partikel yang disebut virion. Dapat dikristalkan sehingga bukan merupakan sel atau aseluler. Mampu bereproduksinya di dalam sel inang. Virus ini bukan sel karena tidak memiliki membran plasma, sitoplasma, dan inti. Dia hanya punya materi genetik ya yang berupa DNA atau RNA saja. Komite Internasional Taksonomi Virus (ICTV) merupakan komite yang memberikan kewenangan dan mengatur klasifikasi taksonomi virus. Ya. Jadi ada lembaganya khusus yang memberikan kewenangan dan mengatur klasifikasi virus yang disebut ICTV. Ya, pemberian nama famili menggunakan akhiran Viridae, nama genus akhiran virus, dan nama spesies menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan kata virus. Ya. Jadi pemberian nama virus ini berbeda dengan pemberian nama pada tanaman dan hewan. Ya, ini contohnya. Famili itu diakhiri kata Viridae. Picornaviridae. Genusnya Enterovirus, spesies poliovirus. Ini merupakan virus yang menyebabkan polio. Ya, dasar klasifikasi secara taksonomi. Jadi dasarnya adalah berdasarkan persamaan dan perbedaan. Untuk virus ini dasarnya adalah jenis asam nukleat DNA, beruntai tunggal atau beruntai ganda. Ukurannya, morfologinya, kemudian kerentanan terhadap pengaruh fisik, adanya enzim khusus, sifat-sifat imunologik, metode penularannya, inangnya, sifat patologinya, gejala klinik yang ditimbulkan virus terhadap hospes. Klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasar, jadi berdasarkan bentuknya secara umum. Ada bentuk batang, polihedral, bola, dan huruf T. Klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung yang melapisi nukleokapsid. Ya. Ini nukleokapsid, ada yang diselubungi oleh envelop, ada yang tidak. Kalau yang tidak disebut naked virus, kalau yang ada envelopnya disebut envelop virus. Klasifikasi berdasarkan sel inangnya. Jadi sel inangnya ini ada virus yang menyerang bakteri, tanaman, hewan, dan manusia. Klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Ya. Ada yang virus dengan 32 kapsomer, 60 kapsomer, 72 kapsomer, 162 kapsomer, 252 kapsomer. Ini kapsomer merupakan penyusun dari kapsid. Ya. Klasifikasi virus berdasarkan asam nukleatnya.
itu dibedakan menjadi dua, yaitu DNA virus dan RNA virus. DNA virus ini merupakan virus yang materi genetiknya terdiri dari DNA. Sedangkan RNA virus ini materi genetiknya hanya terdiri dari RNA. Virus DNA ini dikelompokkan menjadi beberapa famili, ada 7 famili. Parvoviridae, Papoviridae, Adenoviridae, Herpetoviridae, Iridoviridae, Poxviridae, Hepatnaviridae. Karena akhiran family itu diakhiri dengan kata viridae. Ini contoh gambarnya untuk family Poxviridae. Ada outer membran, inner membran, core wall, core, DNA genomnya di sini, enzimnya. Family ini seringnya menimbulkan cacar. Kemudian family Iridoviridae, contoh bentuknya seperti ini. Herpesviridae, Hepatnaviridae, Parvoviridae, Circoviridae. Ya, itu termasuk virus DNA. Apa itu virus DNA? Jadi virus DNA adalah virus yang memiliki DNA sebagai materi genetik dan bergantung pada DNA untuk mereplikasi diri menggunakan DNA polimerase sebagai DNA dependent. Jadi virus DNA ini merupakan virus yang materi genetiknya terdiri dari DNA. Nah, DNA ini ada yang double strand, ada yang single strand DNA. Ini yang single strand DNA, jadi basanya ini merupakan basa penyusun dari DNA. Adanya timin ya, timin, sitosin, guanin, adenin. Tapi ini sifatnya single. Basanya basa DNA tapi sifatnya single strand. Yang ini yang double strand. DS DNA, double strand DNA. Ya, virus DNA memiliki kelompok 1 atau kelompok 2 dari sistem klasifikasi Baltimore. Nanti di bawah akan dijelaskan. Virus DNA beruntai tunggal biasanya berkembang menjadi rantai ganda saat masuk sel yang terinfeksi. Jadi walaupun single strand DNA nanti akan menjadi rantai ganda saat masuk di sel yang terinfeksi. Nah, ini golongan virus RNA. Nah, golongan virus ini merupakan golongan virus yang memiliki RNA saja. Ada beberapa family dari virus-virus RNA. Nah, ini contoh dari family virus RNA. Nah, selanjutnya klasifikasi Baltimore. Ini berdasarkan kandungan genetik dan cara replikasi virus dibagi menjadi 7 kelompok. Ya, ada virus dsDNA, ssDNA, dsRNA, dan seterusnya. DS ini artinya double strand, SS ini single strand. Jadi, menurut Baltimore, virus itu dibedakan berdasarkan materi genetik dan cara replikasinya. Ada yang replikasi dengan menggunakan enzim reverse transkripse dan ada yang tanpa menggunakan reverse transkripse. Ini kelasnya berdasarkan klasifikasi Baltimore. Ada 7.
Tadi dijelaskan ada enzim reverse transkripsi. Jadi mengubah genom RNA virus menjadi molekul DNA komplementer. Nah, ini. Jadi dari RNA diubah menjadi DNA. Reverse transcription. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.